Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan saya akan kembali ke Mbak Devi. Saya ingin dalami itu soal ilusi pamer kesuksesan, terutama saat Lebaran itu kan menjadi pembicaraan atau menjadi rahasia umum mungkin ya. Kita tahu semua banyak yang pulang tidak menceritakan susahnya bagaimana, apa kendalanya. Itu kan juga kemudian menjadi salah satu faktor orang masih mau untuk pindah ke ibu kota. Oh tentu saja, karena itu kan pengalaman indrawi langsung ya. Artinya kalau selama ini dia melihat, mohon maaf, rata-rata influencer pasti gitu ya kode posnya kode pos atau plat B lah gitu ya. Jarang yang ada influencer dari sisi-sisi yang lain. Pasti rata-rata lahirnya tanda kutip di Jakarta dan sekitarnya. Yang kedua, memang karakter Asia bukan cuma Indonesia sebenarnya, kita punya kecenderungan melihat sebuah kesuksesan itu dari simbol-simbol. Makanya walaupun produsen barang-barang mewah itu misalnya justru di Eropa, tapi penjualan tertinggi itu justru selalu di Asia, termasuk di Indonesia gitu. Ya, pasar termasuk ya. Tiruannya kan begitu. Nah karena ada urusan dengan kepercayaan diri gitu ya, kepercayaan diri bahwa kita baru merasa lagi-lagi menjadi manusia yang baik, manusia yang seutuhnya kalau kemudian kita memenuhi standar kesuksesan tertentu. Ditambah tiap hari sekarang kita dibombardir 27 jam. Karena lewat gawai ini orang udah nggak berhenti, udah lebih dari 24 jam. Itu selalu ditanamkan perbandingan diri. Ditambah ketika ngelihat nyata pulang betul-betul, yang makanya gak heran kemudian para pebisnis memanfaatkan itu. Tiba-tiba ada sewa handphone, kalau sewa mobil dari zaman dulu ya, sewa yang lain-lain atau tadi materi-materi yang juga. Oh iya betul. Itu juga terjadi gitu ya. Iya, pamer harus wajib. Ada yang via video saja misalnya dan sebagainya. Jadi artinya ini yang memang mempersulit upaya Jakarta misalnya untuk membentengi tidak hadirnya teman-teman ini. Tapi satu sisi kehadiran teman-teman kita dari daerah ini kan secara sosial sebenarnya membantu. Mohon maaf, aktivitas karir masyarakat kota itu terbantu ketika di rumah ada yang bantuin. Ketika di Jakarta ada banyak sekali kalau kita ada apa-apa tinggal telepon. Sektor-sektor informal tadi yang sebetulnya membantu kinerja banyak orang yang kemudian memiliki kekuatan formal dengan ijazahnya. Dia harus mengejar karir yang juga nggak mudah di Jakarta, dibantu oleh saudara-saudara yang datang dari daerah. Ini sebenarnya tinggal pengelolaannya. Menurut hemat saya semua bisa mendapatkan keuntungan yang baik lah. Dan yang menarik adalah semua saling terkait begitu. Betul. Ya Mbak Devi. Oke, saya akan lanjutkan tapi nanti saya akan sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kami, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Firdaus Ali. Pak Firdaus, terima kasih sudah bergabung. Yes. Sama-sama Bram, terima kasih. Mohon maaf saya nggak bisa join di studio ya. Ada Kang Gayat, ada Mbak segalanya gitu ya. Ya, terima kasih sudah berkenan. Harapannya tentu Anda bisa join langsung berdiskusi di sini. Langsung saja kalau gitu Pak Firdaus. Jadi kalau saya ingat Pak Gubernur di 2025 memang mengatakan tidak akan melakukan operasi justisi pun di 2026. Artinya filternya itu nanti akan di mana dari Pemprov? Apa yang bisa dilakukan Pemprov untuk ya paling tidak melakukan pemantauan jika tidak dibatasi begitu Pak? Ya, Pak Gubernur sudah menegaskan bahwa DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi justisi kependudukan, terutama pasca Lebaran, ya, karena beliau berpendapat bahwa ya Jakarta harus terbuka sebagai kota global, kota yang akan shifting ke kota global, ke top 50 nanti. Itu adalah salah satunya tadi memang ya sangat inklusif ya. Hanya kan tantangan kita adalah ketika kedatangan penduduk yang migrasi, urbanisasi ke Jakarta dari luar, terutama pasca Lebaran, tantangannya tadi adalah bahwa kita ingin memastikan mereka tadi itulah yang yang mendapatkan akses ke kesempatan kerja yang sebaik mungkin. Nah, tetapi kan kita juga lihat realita yang kita hadapi karena kondisi ekonomi global, kemudian juga ekonomi nasional, ditambah lagi beban ya kondisi yang terjadi di Timur Tengah ya. Tapi kami tidak akan melakukan operasi justisi tadi. Hanya kita menghimbau kepada pendatang ya untuk melaporkan diri ke RT setempat ya, sehingga kita akan bisa memberikan layanan semaksimum yang kita berikan kepada masyarakat yang datang ke Jakarta nanti, dan juga sekaligus untuk memastikan bahwa ya kedatangan mereka tidak akan menimbulkan dampak negatif misalkan akses dikaitkan dengan masalah sosial nanti begitu.
Pak Firdaus, ini menarik. Anda mengatakan harus lapor RT. Ini secara konsepnya adalah apakah pindah harus membawa surat dari tempat asalnya, artinya bisa membuat KK dan KTP baru, atau sebetulnya ada semacam tanda sementara begitu, Pak? Ya, tentunya kemudian tidak akan pindah otomatis ya. Kita akan menyarankan dan akan mendorong sekali mereka bahwa keterangan mereka berasal dari mana, lapor ke RT, RT akan mencatat, kemudian lapor kepada lurah, lurah ke camat, dan terus kemudian ke Dukcapil, sehingga kita terdata di mana mereka berada. Sekali lagi ini adalah untuk kebaikan kita semua ya, terkait dengan kenyamanan, keamanan ya, dan kita mendorong, dan kita juga mendorong dengan sangat sekali bahwa lurah proaktif ya, bersama RW dan RT memantau ya kedatangan ya saudara kita dari luar Jakarta, terutama adalah yang pendatang baru ya, bukan pendatang yang kembali lagi. Sekali lagi kita memastikan RT RW melakukan tugasnya. Baik, oke, saya ke Pak Yayat. Saya menyambung apa yang Anda sampaikan di segmen 1 tadi soal numpang KK. Apa yang sebetulnya menjadi bahaya dan bom waktunya kemudian? Ya, pertama begini, Jakarta itu tidak semua orang mampu memiliki tempat tinggal. Harga rumah Jakarta mahal banget. Keinginan untuk bekerja dan tinggal Jakarta begitu tinggi. Pintu pengaman yang paling bagus adalah rumah, ngontrak, nyewa, atau numpang. Nah, pertanyaannya, tentu kalau seperti ini selamanya nggak mungkin. Makanya ada fenomena numpang KK. Ini mungkin menjadi, udah tahu fenomena ini. Jadi dalam satu KK, seperti saya katakan banyak itu. Nah, pertanyaannya, di mana proses seleksinya untuk mengatakan ini valid untuk jadi warga Jakarta? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Nah, disinilah menurut saya muncul fenomena dengan numpang KK dapat alamat. Dalam satu alamat bisa digunakan. Nah, kedua, ada migrasi reason yang dalam 5 tahun dia selalu berpindah-pindah. Ini kan pertanyaan susah. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik lagi adalah jika sudah dapat KK, dapat alamat KTP Jakarta, dapat bantuan sosial atau tidak? Dulu kita pernah menyarankan ke Dukcapil, bagaimana caranya bisa dapat KTP Jakarta, tapi syarat mendapat bantuan itu harus 5 tahun dulu sebagai warga Jakarta. Harus tumbuh kuat dulu. Ada masa tinggal. Masa tinggal. Surabaya sudah menetapkan seperti itu, bahwa tidak semua orang yang dapat kartu KTP Jakarta tiba-tiba dapat kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, segala macam lah. Artinya yang seharusnya untuk warga Jakarta yang asli menurut Anda. Jadi menurut saya harus ada kriteria yang tegas dan ketat di tingkat RT dan RW supaya tidak semua orang yang datang mudah dapat KTP, dapat bantuan. 17 triliun loh, gede banget. Saya ke Pak Firdaus lagi. Jadi artinya seleksinya akan seperti apa, Pak? Jangan-jangan yang baru datang, baru sebulan 2 bulan dapat haknya warga Jakarta yang sudah seharusnya dapat, begitu Pak? Pram, bahwa apa yang disampaikan Kang Yayat tadi benar sekali. Kita juga akan memperlakukan hal yang sama, bahwa mereka yang sudah menetap di Jakarta minimum 5 tahun itu yang kemudian akan kita proses hak sosial mereka. Tapi yang belum tentunya tadi kita tidak mau ya haknya orang lain dirampas. Dan kedua adalah kita akan melakukan verifikasi yang ketat sekali. Seperti yang katakan oleh Kang Yayat tadi, bahwa ada satu rumah, ada 5 kakak di sananya, kemudian mereka menikmati bansos pada orang lain menunggu bantuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mendapat hak sosial mereka. Tentunya ini tidak adil ya. Kita akan sangat perketat sekali dalam hal ini, sehingga unsur keadilan, tetapi tadi kita tidak melakukan cara-cara yang mungkin ya tidak nyaman bagi masyarakat, tapi kita akan mengimbau dengan sebaik mungkin bahwa tindakan yang tidak etis ini tidak boleh dilakukan karena merampas haknya orang lain ya. Dan tugasnya RT RW betul-betul akan kita perketat ya. Kenapa? Ya kita akan sudah memberikan sebuah insentif yang sangat cukup bagus untuk RT RW, apalagi lurah ya. Ya, saya bandingkan lurah di Jakarta itu dibandingkan dengan camat, bahkan barangkali kepala daerah tempat lain ya, gajinya sudah besar sekali, padahal dari satu titik ke titik lain cuma dalam hitungan menit ya. Jadi tidak adil mereka kemudian tidak melakukan tugasnya dengan baik. Saya setuju dengan Kang Yayat. Ini juga masukannya Kang Yayat juga ini yang didengar oleh Pak Guf ini. Termasuk soal ini Pak Firdaus, kalau kemudian dia dengan mudah dapat identitas Jakarta, tapi kemudian karena belum punya rumah, mobilitasnya jadi lebih mudah. Nah, bukankah itu akan menjadi masalah lain ketika tidak terpantau pula oleh Pemprov? Adakah kemudian langkah yang direncanakan Pemprov bisa dilakukan soal pemantauan tadi, Pak? Kita akan memantau dengan sangat ketat sekali. Makanya Pak Gubernur menugaskan bahwa tugas dari RT, dari RW tadi itu kita betul-betul kita perkuat. Tidak bisa seperti yang dulu lagi. Jadi kita akan memperkecil sekecil mungkin
kemungkinan terjadinya deviasi ini, walaupun di lapangan praktik pasti akan ada, tapi setidaknya kita akan perketat nanti. Oke. Pak Firdaus, yang tadi juga menjadi bahasan kami adalah soal siapa yang datang ke Jakarta tentu beragam secara background pendidikan maupun kelas sosial. Jika yang memiliki jasa mungkin akan bisa bertarung pada sektor formal, tapi bagi mereka yang ternyata belum memiliki skill, ini juga akan lebih berat rasanya, dan kemudian tadi Kang Yayat juga mengatakan akan bertarung pada sektor-sektor informal yang kemudian mayoritas menggerakkan ekonomi Jakarta. Adakah kemungkinan langkah dari Pemprov untuk bisa tidak hanya mendata, tapi juga lebih mengupgrade lagi bahwa yang datang ya sudah bisa disalurkan pada kebutuhan industri begitu? Iya Bram, bahwa kita juga sudah maraton merapatkan mengantisipasi ini, apalagi dengan kondisi nasional ini orang pasti akan lari ke Jakarta ya. Dan kita juga sudah menyiapkan balai-balai latihan ya, baik yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan juga balai latihan mandiri yang baik sifatnya yang mobile maupun kemudian yang ada di lokasi tertentu. Butuhan tenaga kerja baik untuk Jakarta, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga memperkuat beberapa latihan kerja untuk tadi menyiapkan mereka untuk mengisi kesempatan yang ada di luar negeri, misalkan di Jepang, kemudian di Korea dan di Taiwan ya. Latihan bahasa terutama, kemudian latihan yang terkait dengan skill yang dibutuhkan, misalkan caregiver yang dibutuhkan di Jepang ya. Kemudian tenaga yang misalkan punya keahlian las di bawah laut ya, kemudian juga self ya, dan kemudian juga FMB kita sediakan, dan itu gratis disediakan dilatihnya, dan kita sudah menyiapkan ya. Sampai saat ini kita sudah melatih 40.729 yang itu dilatih. Dalam satu tahun Pak Firdaus sekitar 40.000 tahun 2025 saja. Baik. Ya, dan kita sekali lagi kita mendapat tawaran dari Jepang untuk memenuhi kuota kira-kira 10.000, tapi yang kita penuhi baru sebagian kecil, tidak lebih dari 10%, sehingga kita butuh memperkuat mereka dengan keahlian tadi komunikasi bahasa, di samping kemampuan skill mereka kita leverage dengan standar yang dibutuhkan baik itu di Jepang maupun kemudian di Korea atau di Taiwan. Baik, oke. Saya akan dalami lagi nanti kepada Anda, Pak, soal ekonomi, termasuk kepada Mas Nailul Huda. Soal bagaimana kemudian apakah Balai Latihan Kerja ini sudah cukup menjadi jawaban bagi para pekerja yang baru saja datang di Jakarta. Tapi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Prime Plus.